Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan KPPS di TPS. Karena pada saat KPPS bertugas, khususnya saat pemungutan suara dari jam 7 pagi sampai mendekati jam 13 siang, pemilih yang hadir tak putus-putus tanpa jeda, padahal tingkat kehadiran baru 70%, yang artinya bila tingkat kehadiran sampai lebih dari 80%, maka waktu pemungutan suara bisa sampai jam 3 sore, atau ada pemilih yang kehilangan haknya karena melewati jam 1 siang. Karena itu perlu dievaluasi standar kerjanya agar dibuat lebih simpel dan mudah, juga bisa mengurangi atau menghilangkan batasan-batasan yang bisa menghambat atau memperlambat proses kerja KPPS dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. Yang kadang petugas KPPS diberi tugas dan tanggung jawab, tetapi merasa dicurigai atau ada ketakutan yang tidak beralasan. Yang pertama adalah untuk kop surat suara yang sebaiknya dibuat sesuai dengan warna peruntukannya. Maksudnya, pada pemilu 14 Februari 2024 kemarin, kopnya berwarna merah, dan itu sama dengan surat suara DPD, sehingga di TPS yang paling sering terjadi adalah surat suara yang seharusnya masuk ke kotak yang lain malah masuk ke kotak suara DPD, karena sekilas pemilih melihat kopnya berwarna merah. Sebaiknya KPPS 6 yang bertugas di kotak suara boleh menerima surat suara dari pemilih untuk dimasukkan ke dalam kotak suara dengan sepengetahuan pemilih, agar bisa menghindari salah memasukkan surat-suara ke dalam kotak suara dan bisa mempercepat proses pemungutan suara. Untuk KPPS 6 juga diberi hak untuk melipatkan surat suara bagi yang kesulitan melipat kembali setelah mencoblos. Dengan kesibukan yang sangat tinggi pada saat pemungutan suara, sangat kecil kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Pastikan surat suara sudah diseleksi dengan benar. Jangan sampai ada surat suara yang hasil cetakannya tidak bagus atau gosong, sehingga lolos sampai ke level pemilih. Karena pada saat penghitungan suara, ketua KPPS atau yang bertugas pada saat penghitungan suara kesulitan untuk mengetahui di partai mana atau nama caleg yang dipilih karena tidak terbaca, yang disebabkan oleh jeleknya surat suara dalam proses pencetakan. Bila memungkinkan, salinan C hasil sebaiknya sudah ditandatangani sebelum diperbanyak agar bisa mengurangi pekerjaan petugas KPPS, dan kemudian ditandatangani oleh saksi setelah diperbanyak. Pada pemilu 14 Februari 2024 kemarin, dengan DPT berjumlah 288 dan yang menggunakan hak pilihnya 228, selesai pada jam 12.50 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya dengan DPT 300 dengan waktu memilih dari jam 7.45 sampai jam 13.00, sebetulnya waktunya tidak cukup. Dengan asumsi jam 7 sampai jam 7.30 atau jam 7.45 yang digunakan untuk pembacaan sumpah janji yang diteruskan untuk membuka kotak suara, waktu yang dibutuhkan bisa sampai 45 menitan. Untuk form kejadian khusus sebaiknya juga dibuatkan nomor-nomor jenis kejadian khusus yang sering dilakukan. Contohnya 01 untuk pemilih yang menggunakan pendamping, 02 untuk pemilih yang minta dilipatkan kembali, 03 untuk penggantian surat suara rusak, 04 untuk lain-lain, dan seterusnya. Sehingga cara pengisiannya misalnya jam 9.25 WIB KPPS 6 nomor 2, yang artinya pada jam 9.25 waktu Indonesia bagian Barat KPPS 6 melipatkan surat suara pemilih. Atau misalnya pada jam 11.15 Ketua KPPS nomor 3 abu-abu, yang artinya pada jam 11.15 waktu Indonesia bagian Barat
Ketua KPPS memberikan surat suara pemilih presiden, wakil presiden, pengganti kepada pemilih karena surat suaranya rusak, sehingga bisa mempercepat proses pekerjaan. Yang ketujuh, di ruang proses pemilu disediakan gambar atau poster, misalnya di belakang dinding petugas KPPS yang sedang bekerja, misalnya untuk contoh surat suara untuk masing-masing pemilihan. Yang keduanya misalnya cara mencoblos. Yang ketiga, peringatan, misalnya bila Anda merasa diawasi, laporkan kepada Bawaslu, agar pada saat pemilih sedang menunggu giliran untuk mencoblos bisa melihat dan memahami surat suara yang akan digunakan untuk mencoblos. Poster atau gambar ini juga berfungsi pada saat penghitungan suara, di mana bila Ketua KPPS menyebutkan partai nomor, caleg nomor, saksi bisa mengetahui partai dan caleg mana yang dipilihnya tersebut. Pastikan saksi untuk membawa kertas dan alat tulis sendiri sesuai kebutuhan. Bila KPU mengasumsikan waktu pemilih menggunakan hak pilihnya antara 3-6 menit, fakta di lapangan ternyata bisa sampai 10 menit lebih bila pemilih susah melipat kembali atau pemilih lama menentukan pilihannya karena ada yang request, misalnya untuk caleg DPRD kabupaten kota. Dicari di tiap surat suara, dicari lagi pada nama partainya, dicari lagi pada nama calegnya. Penyebutan partai nomor, caleg nomor oleh Ketua KPPS pada saat penghitungan suara adalah paling simpel dan mudah dipahami, baik oleh anggota KPPS ataupun saksi, sehingga bila menyebutkan nama partai dan nama caleg yang selalu berubah-ubah dan panjang kalimatnya, maka akan melelahkan untuk Ketua KPPS-nya. Sudah tanda tangannya banyak, menyebutkan nama partai dan caleg panjang lagi. Patutlah nggak ada yang mau jadi Ketua KPPS. Siapkan juga lembar peringatan yang berbunyi, selain petugas KPPS dilarang memasuki ruang penghitungan suara, atau belum boleh memotret C hasil, karena bisa jadi pada saat petugas KPPS sedang rehat, sholat atau makan, ada petugas partai yang memotret C hasil tanpa izin atau memasuki ruang penghitungan, yang mana itu bisa mengganggu pekerjaan KPPS yang salah satunya mengisi formulir C hasil. Bila memungkinkan, pada lembar surat suara ada petunjuk garis putus-putus cara melipat kembali surat suara yang sudah dicoblos. Adanya kejelasan dalam bekerja, misalnya PPS meminta KPPS untuk menyilang surat suara yang tidak terpakai dan menandatanginya satu persatu. Maksud untuk menandatangani surat suara tidak terpakai itu untuk apa? Padahal dengan kehadiran misalnya 60%, berarti 40% surat suara juga harus ditandatangani. Padahal dengan tanda silang saja surat suara itu sudah menjadi surat suara rusak atau tidak berlaku. Pisahkan buku panduan KPPS untuk dalam negeri dan luar negeri. Pastikan isi buku panduan KPPS lengkap dan terstruktur dengan rapi, dan bisa dijadikan rujukan utama untuk materi pelatihan atau BIMTEK, dan harus sudah diterima oleh petugas KPPS setidaknya 1 bulan sebelum hari H, sehingga saat pemilu petugas KPPS sudah bisa bekerja dengan baik sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Bila KPU mengadakan simulasi, maka simulasinya sebaiknya sesuai dengan jumlah DPT dengan tata cara yang bisa dijadikan rujukan untuk seluruh TPS, sehingga masalah-masalah yang timbul selama proses pemungutan dan penghitungan suara bisa dianalisa dan bisa didapatkan solusinya. Sekian dari saya. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila ada hal-hal yang kurang, sudilah kiranya menulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.